Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan bahan presentasi berkaitan dengan mengembangkan sistem knowledge management, perencanaan, dan pembangunan daerah Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu, juga SAC Principal Indonesia. Email kami adalah haitanrahman@inosi.id. Websitenya adalah inosi.id. Bidang yang kami dalami adalah knowledge management, ya, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis and design, internet business, inkubator bisnis teknologi, dan juga pengembangan startup. Nah, itu adalah perihal kami ya. Di bidang knowledge management, kebetulan kami mendapat sertifikat. Kami belajar dengan seorang profesor di Filipina dan cukup dikenal di dunia, yaitu Profesor Serapin ya. Dia adalah ahli di bidang knowledge management ya. Dan juga dikenal di pusat praktisi knowledge management yang di Jepang ya. Sehingga kami sendiri belajar selama 6 bulan, akhirnya kami bisa mengajukan topik kepada dia ya, sehingga dapat kami mendapat sertifikat ya. Dalam bidang knowledge management ini, Bapak Ibu sekalian, kami menulis buku ya, yaitu Personal Knowledge Management ini bersama dengan Profesor Yan yang di ITB. Nah, di sana kami lebih banyak kepada bidang teknologi informasi. Kemudian menulis bersama dengan timnya Dr. Serapin, yaitu satu buku ya dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, ini adalah buku yang kami tulis. Bapak Ibu sekalian, kami ini memiliki seri webinar atau presentasi umum, yaitu serinya Smart Apps Creator ya, yang hampir sering kami membuat webinar presentasi tentang Smart Apps Creator. Kemudian seri di sistem digital, seri entrepreneurship ya, untuk menumbuhkan pemahaman monetisasi, kemudian startup, inkubator bisnis, dan sebagainya. Dan juga membuat seri penawaran solusi ya, di mana berkeinginan supaya mendorong pertumbuhan mitra-mitra dengan di daerah-daerah begitu untuk menawarkan penawaran ya, solusi atau mengajukan solusi ke pemerintahan atau perusahaan daerah di sana. Selayang pandang dari penawaran solusi ya, seri penawaran solusi ini adalah berbagi pengetahuan dan wawasan solusi multimedia, sistem digital, dan solusi bisnis. Juga menumbuhkan kerjasama pengembangan daerah di Indonesia ya, dengan solusi multimedia, sistem digital, solusi bisnis, apakah untuk pemerintahan, perusahaan, atau kalau mau pendidikan, ya. Juga menumbuhkan afiliasi bisnis SAC, Sistem Digital Indonesia, untuk menyebarkan pengetahuan keahlian SAC, sistem digital, dan solusi melalui webinar dan pelatihan, serta mendorong monetisasi. Juga menumbuhkan pusat SAC dan sistem digital di daerah-daerah Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sebagai jejaring pengembangan penyedia solusi bisnis dan sistem digital, inkubator bisnis, dan juga pengembangan startup berbasis teknologi. Sehingga kami sangat serius untuk berbagi pengetahuan, berbagi keahlian dengan Bapak Ibu sekalian. Diharapkan adalah tumbuhnya inkubator juga startup di daerah-daerah di Indonesia dengan bantuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran webinar penawaran solusi ini ya, mengembangkan sistem knowledge management, perencanaan dan pembangunan daerah Indonesia diperuntukkan untuk kalangan dosen ya, mahasiswa S1, S2, S3, konsultan atau staf pemerintahan ya, DPR, DPRD gitu. Dan siapa saja yang berkeinginan mengetahui bagaimana sih menerapkan knowledge management. Jadi knowledge management ini sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Dan peluangnya sangat besar ya. Apakah nanti diterapkan secara organisasi tersendiri ataukah knowledge manajemennya dibuka ya. Dibuka itu dalam bentuk layanan sehingga menjadi publik juga bisa memungkinkan. Isi webinar hari ini yaitu perihal knowledge management ya dalam kebijakan publik dan peraturan pemerintah,
kami nanti tunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai kerangka tentang knowledge management ya. Meskipun belum merata di masyarakat kita, tetapi kebijakannya ada, sudah ada. Kemudian pengertian knowledge management, kemudian kerangka mengembangkan sistem knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah di Indonesia, ya. Dan juga nanti kami akan tunjukkan sebuah model sistem knowledge management, ya, pembiayaan pembangunan perumahan, ya, yang mana ini adalah pekerjaan kami di Kementerian PUPR. Ya. Perihal knowledge management dalam kebijakan publik dan peraturan pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya telah dinyatakan di Perpres ya, nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Jadi di peraturan presiden itu, ya nomor 95 2018 itu, di pasal 52 itu dijelaskan sekali mengenai manajemen pengetahuan, yaitu knowledge management. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, ya, penyimpanan, penggunaan, dan ahli pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari SPBE. Jadi, di sisi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah kita ini melalui Perpres ya, peraturan presiden sudah dinyatakan bahwa manajemen pengetahuan itu sebagai salah satu pilarnya. Nah, jadi artinya kalau kita ini mengembangkan atau menawarkan ke pemerintah daerah, itu ada terbuka sekali. Kemudian ada Permen nomor 14 2011, yaitu adanya dengan buku pedoman pelaksanaan knowledge management ya. Nah, yaitu peraturan Menteri Negara pendayaan gunaan aparatur negara reformasi birokrasi, yaitu 14 2011. Jadi sudah ada ya. Jadi cukup lama, tetapi masih belum merata ya. Karena pemahamannya masih belum merata. Sehingga ini menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkan di daerah-daerah. Apakah nantinya dalam bentuk layanan ataukah dalam sistem yang tertutup, artinya untuk pemerintah saja. Karena memungkinkan ya, Bapak Ibu sekalian, mengembangkan knowledge management itu memadukan semua stakeholder ya. Mungkin juga gurunya, muridnya, mungkin masyarakatnya, juga perusahaan, pemerintah, dan sebagainya. Di Permen nomor 14 2011 1 itu, ya, 2011, manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Jadi sudah dinyatakan sekali dengan jelas ya. Tapi bagaimana bentuk kerangkanya, bagaimana bentuk sistemnya, itu tidak dinyatakan. Karena knowledge management itu, kalau lihat dari definisinya, cukup besar ya. Jadi bergantung fokus strategi yang kita bangun. Ini adalah pengertian tentang SPBE, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari juga ya. Nah sekarang kami ingin menjelaskan tentang pengertian knowledge management. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki strategi pengetahuan, ya, apa yang akan terjadi? Dan sebenarnya Indonesia ini masih belum memiliki strategi pengetahuan, ya. Dan itu nampak sekali dari produk-produknya, dari layanannya jelas kita lebih banyak dijadikan konsumen. Ya. Jadi kita masih belum punya strategi pengetahuan, apakah di pemerintahan, di sekolah, di perguruan tinggi, apakah di masyarakat belum ada itu. Nah, kita akan kehilangan investasi pada sumber daya manusia kita. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan dulu kita punya misalnya BUMN tertentu kemudian ditutup, berarti akan terjadi kehilangan pengetahuan. Dulu Indonesia pernah punya kemampuan membuat pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Dulu. Sekarang untuk mencari kembali, memulai kembali itu tidak mudah. Nah, jadi artinya kalau tidak punya strategi pengetahuan, kita akan kehilangan investasi pada SDM kita, pada penelitian kita, pada pengembangan kita, dan juga pada pengalaman. Jadi tidak punya arah. Jadi pengetahuan mau jadi apa, kita tidak tahu. Kita akan kehilangan peluang-peluang untuk tumbuh dan peningkatan pelayanan. Itu jelas sekali ya. Jadi kita akan terjadi banyak kehilangan sebenarnya. Dan kita akan kehilangan juga visi dan misi kita.
Jadi bayangkan orang pintar sudah di Indonesia, sudah bekerja, malahan dia pindah ke negara lain, bisa dibayangkan kan? Berarti kehilangan. Nah, jadi potensi itu sangat besar sekali di Indonesia ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita ini tidak memiliki strategi pengetahuan ini. Sehingga apa yang terjadi ya? Maka kita harus memiliki agenda ya, agenda manajemen pengetahuan. Setiap orang ya. Jadi seperti kami sendiri harus punya agenda. Kenapa kami memiliki seri webinar gitu? Ya. Karena untuk menstrukturkan pengetahuan yang kami miliki dan menjadi kuat ya. Jadi bukan tidak jelas, tapi distrukturkan semua. Dan itu adalah untuk membuat pengetahuan dan proses pengetahuannya lebih eksplisit. Jadi setiap orang, setiap organisasi, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah harus punya strategi ini, membuat pengetahuan dan proses pengetahuannya lebih eksplisit ya, lebih jelas lagi. Nah, pengembangan kerangka kerja strategis untuk memandu eksploitasi pengetahuan. Jadi perlu adanya satu kerangka ya, bagaimana melakukan eksploitasi pengetahuan itu. Ya. Misalnya kita tentang jagung gitu. Yang paling sederhana adalah jagung gitu. Kita harus mengeksploitasi. Kalau dulu mungkin hanya jagung dipahami oleh kita adalah untuk dimakan selesai ya. Nah, bagaimana dengan jagung yang sudah rusak gitu? Apakah dibuang begitu saja? Kemudian apa yang dipotongnya misalnya daunnya apakah dibiarkan jadikan sampah dibakar selesai atau ada yang lain? Ya. Ataukah jagung apakah mungkin jadi minyak gitu? Nah, itu semua karena proses eksploitasi pengetahuan tersebut. Nah, sehingga harus semua punya agenda. Di Indonesia punya agenda itu. Kita tidak mungkin mengembangkan sesuatu tanpa punya agenda eksploitasi pengetahuan. Begitupun kami hari ini. Kami mempelajari SAC. Kalau hanya mempelajari SAC biasa saja, mungkin tidak ada yang bisa dieksploitasi lagi. Tapi kalau kami mendalami teknologi multimedia itu, kemudian mengetahui ada apa di balik itu, tentunya kami bisa melakukan eksploitasi. Nah, jadi kami sendiri punya agenda itu. Pengenalan metode yang lebih sistematis untuk manajemen pengetahuan. Jadi harus dikenalkan metode sistematis bagaimana melakukan manajemen pengetahuan itu. Sekarang apa pengertian pengetahuan itu? Ini didefinisikan oleh Davenport dan Prusak, ya, seorang ahli di bidang knowledge management, gurunya knowledge management. Jadi pengetahuan itu adalah campuran. Jadi campuran dari pengalaman, nilai, informasi yang mempunyai konteks. Jadi catatannya mempunyai konteks. Ya. Jadi informasi biasa yang tidak mempunyai konteks ya tidak jadi sumber pengetahuan. Nah, kita biasa menggunakan misalnya misalnya menggunakan alat misalnya WordPress ataukah mungkin pakai Office ya. Microsoft Office. Kemudian kita disodorkan dengan Java programming ya jelas tidak ada hubungan, tidak punya konteks dengan kebuat kita. Maka itu tidak dijadikan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu campuran dari pengalaman ya, nilai-nilai, informasi yang punya konteks. Pandangan pakar ya, yang memberikan juga kerangka untuk mengevaluasi, membangun pengetahuan dan informasi baru. Jadi pengetahuan itu bisa berasal dari pikiran yang dipunyainya. Ya. Di organisasi tidak hanya dalam dokumen. Di organisasi apakah di sekolah, apakah di perguruan tinggi, apakah di komunitas, tidak hanya tertulis dalam dokumen. Tidak hanya dalam bentuk PowerPoint saja, ataukah tulisan, ataukah artikel. Tapi dari rutinitas organisasi. Jadi dari kebiasaan kerja rutin organisasi saja di sana ada pengetahuan. Sehingga tidak heran banyak sekali teori-teori baru memperbaiki organisasi. Itu. Ya. Banyak sekali bagaimana metode memperbaiki proses atau praktek atau norma yang ada di organisasi. Jadi jangan heran gitu. Karena itu pengetahuan yang harus direkam. Nah ini kita semua di Indonesia ini luar biasa ya. Kalau dalam bahasanya cus-plus gitu. Jadi banyak yang hilang. Nah, ini bisa dibayangkan apa kerugian kita. Jadi kita sendiri tidak paham dengan pemahaman
knowledge worker, ya, knowledge capital, itu sangat kurang di masyarakat. Padahal itu kuncinya. Singapura adalah satu negara kecil, ya. Tapi kenapa Singapura yang kecil itu punya penghasilan yang begitu besar? Karena dia sebetulnya memanfaatkan pengetahuan. Nah, ini adalah salah satu tantangan bagi kita, ya. Kemudian pengetahuan itu sebenarnya dibagi dua, yang disebut dengan tacit knowledge, ya, dan explicit knowledge. Tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang telah ada di benak seseorang, di benak seorang yang punya pengalaman. Jadi tersimpan di benaknya, ya. Kemudian kalau eksplisit yaitu pengetahuan yang berada di luar dari benaknya manusia itu sendiri, misalkan dalam bentuk buku, artikel, tulisan, atau presentasi-presentasi dan sebagainya. Nah, jadi ada dua intinya. Nah, dengan dua topik ini, ya, dengan dua istilah ini saja, bagi orang yang mendalami knowledge management akan terjadi perubahan-perubahan dari tacit ke eksplisit, dari eksplisit ke tacit, atau dari tacit ke tacit, atau eksplisit ke eksplisit, dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ahli, ya, guru dari knowledge management yaitu Nonaka, ya, itu sudah bisa memahami bahwa pengetahuan itu memang tidak boleh hilang, ya. Jadi ada perubahan misalkan dari tacit, ya, dari tacit ke eksplisit itu misalnya namanya eksternalisasi, ya. Jadi bagaimana yang ada di kepala, di benak seorang pakar menjadi sebuah dokumen, ya, menjadi sebuah tulisan, apakah dalam bentuk audio atau video, ya. Atau juga merupakan internalisasi, yaitu proses dari eksplisit, orang mendalami buku, ya, mempelajari buku, artikel, kemudian dia pindahkan menjadi sebuah tacit. Jadi dosen, guru, ya, trainer itu adalah merupakan proses dia mempelajari sebuah buku, kemudian atau jurnal atau tutorial, kemudian diajarkan ke yang lain. Nah, itu adalah proses internalisasi. Atau dari eksplisit ke eksplisit. Pengetahuannya itu yang sudah ada di dokumen satu dengan dokumen kedua, kemudian muncul dengan dokumen yang baru, ya, yang lebih bagus. Begitupun tacit ke tacit. Jadi bagaimana pertukaran pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pakar satu dengan pakar yang kedua. Proses inilah yang mempengaruhi pengembangan knowledge management. Jadi di dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan, ya, di daerah atau di seluruh Indonesia itu sebetulnya banyak sekali pengetahuan ada di sana. Misalnya Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu melihat bagaimana yang akan membuat jalan di laut. Ya, beberapa waktu yang lalu, menterinya menggunakan, ada orang ahlinya menggunakan pakai bambu. Ya. Berarti di sana ada pengetahuan. Pertama pengetahuan tentang bambu, ya, kemudian disusun, ya, kemudian dijadikan lapisan untuk penopang daripada rencana jalan di atas laut. Jadi bisa dibayangkan kenapa tidak kayu, gitu, ya, atau tidak langsung beton juga, gitu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang terjadi di sana, ya. Nah, banyak sekali pengetahuan yang sebenarnya di Indonesia dengan adanya kemajuan ini, kami sendiri tidak tahu apakah pengetahuan itu masih tersimpan atau tidak. Misalnya melubangi bor di jalan di Jakarta, gitu. Itu kan melubangi jalan di tengah jalan di Tamrin itu tidak mudah. Itu pengetahuannya tinggi sekali. Apakah masih tersimpan, gitu, keahlian itu, ataukah hanya memakai punya orang, gitu. Dulu ada ini, ya, kami diundang ke Kementerian Keuangan, gitu. Pertanyaan itu sangat sederhana sekali. Ada satu buku, ya, hasil tulisan orang ahli. Ternyata buku itu diakui oleh dunia, itu, ya, hasil karya itu. Pertanyaannya, Ibu Menteri, pertanyaan sangat sederhana. Di manakah sumber-sumber awalnya? Jadi sumber awalnya di mana, gitu? Apakah dalam bentuk diskusi ataukah dua tulisan-tulisan, mana? Ternyata sulit mendapatkan kembali. Nah, di Indonesia banyak sekali kejadian itu, ya. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa manajemen pengetahuan itu kalau kami harus mulai diajarkan dari kecil, manajemen pengetahuan itu. Sehingga kami sendiri menulis personal knowledge management.
Karena karena perlu mengelola pengetahuan itu begitu mahal harganya. Nah, apa knowledge management itu, Bapak Ibu sekalian? Knowledge management adalah sebuah pendekatan terintegrasi ya, untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengklasifikasi, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan. Karena kalau kita hanya menyimpan tapi tidak berbagi dan tidak menerapkan pengetahuan itu ya nothing ya. Karena tujuan knowledge management adalah setelah mengidentifikasi, menciptakan pengetahuan, mengklasifikasi, menyimpan, berbagi, menerapkan, apakah misalnya di sekolah, perguruan tinggi, di komunitas, untuk apa? Menaikkan produktivitas. Karena untuk menaikkan produktivitas, menaikkan kualitas, menaikkan pertumbuhan, dan tentunya akan berdampak untuk kesejahteraan sendiri, menaikkan keuntungan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan ya, seperti Huawei. Kami beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2007, berhubungan dengan Huawei. Huawei, perusahaan Huawei. Mereka hanya berkecimpung dalam bidang jaringan ya, jaringan enterprise untuk telekomunikasi. Tetapi sekarang Huawei luar biasa sekali Huawei sekarang. Dia punya laptop, dia punya tablet, dia punya smartwatch ya. Bahkan dia punya OS sendiri yang bisa menyaingi Android. Bahkan dia mempopulerkan sekarang untuk bisa menyaingi Google Play Store. Ya. Nah, itu kenapa? Karena tadi mengidentifikasi, menciptakan, juga mengklasifikasi, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan di Huawei efektif sekali. Nah, kenapa seperti Nokia bisa kalah? Ya karena dia, meskipun dia bertambah pengetahuan, tapi dari kelompok misalnya Samsung lebih cepat ya memproduksi atau mengidentifikasi pengetahuan dan akhirnya produktivitasnya naik, kualitasnya naik ya. Pertumbuhan dan keuntungan. Nokia-nya akhirnya tutup ya. Begitupun di Microsoft semua sama, bergantung siapa yang cepat mengelola pengetahuan dan menerapkannya, berbagi dan cepat ya. Nah, jadi kami sendiri ya di bidang di samping di bidang teknologi dan juga bisnis dan manajemen, kami tahu betul bahwa mengelola pengetahuan itu sangat fundamental untuk kami sendiri. Salah-salah loss aja waktu ya. Kami sudah merasakan bagaimana hilangnya investasi itu. Karena pengetahuan juga. Nah, jadi ini pengetahuan luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami mengembangkan sebuah framework ya. Kami sendiri ini adalah gambar lama ya, yang kami udah buat cukup lama ini. Jadi prosesnya adalah mengidentifikasi, koleksi ya, mengumpulkan, klasifikasi, menyimpan, juga membagikan ya, kemudian mengeksploitasi dan juga menerapkan begitu. Tujuannya untuk menghasilkan value ya. Nah, siapa yang mempengaruhi gerakan ini? Yaitu orang, SDM, yaitu budaya kita, organisasi, yaitu manajemen, dan infrastruktur teknologi. Tanpa infrastruktur teknologi tidak bisa. Nah, jadi dalam knowledge management kita memerlukan sekali infrastruktur teknologi. Nah, jadi kenapalah istilah sistem knowledge management muncul ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mulai mengidentifikasi atau memodelkan ya. Terjadi model-model interaksi pengetahuan. Kami melihat terdapat 4 model ya. Yaitu pengetahuannya memang berasal dari dalam pindah ke dalam ya. Di internal saja dia. Atau pengetahuan yang kalau di organisasi kita membawa pengetahuan dari luar masukkan ke dalam, terjadi pengetahuan lagi di dalam, atau juga dari dalam kita sendiri kemudian dilemparkan keluar, atau yang terakhir ya, yaitu kita bisa bolak-balik keluar. Nah, ini terjadi semua ya. Apakah menggunakan teknologi ataukah tidak menggunakan teknologi. Seperti hari ini kegiatan webinar kami sudah merancang bahwa kegiatan webinar atau berbagi pengetahuan presentasi umum ini sebagai sharing pengetahuan, bagian dari knowledge management. Gitu ya. Jadi ini pun sama sebagai bagian dari knowledge management. Kenapa knowledge management itu sangat luas sekali, sangat beragam. Betul-betul sangat beragam. Ya.
dapat diterapkan dalam banyak organisasi, termasuk di pemerintahannya, dan memerlukan konteks yang jelas. Ya. Knowledge management di satu organisasi memungkinkan lebih dari satu konteks pengetahuan. Ini tidak mungkin satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian telah banyak mendalami knowledge management, itu akan memahami bahwa knowledge management di satu organisasi tidak mungkin satu. Ya. Berbeda dengan situs. Situs perusahaan ya satu pasti, tidak mungkin lebih dari satu. E-commerce perusahaan ya tetap satu, tidak mungkin dua, tapi harus satu. Kalau knowledge management tidak bisa. Knowledge management untuk pemasaran, knowledge management untuk pelatihan, knowledge management untuk pembuatan produk, semuanya sangat berbeda. Ya. Nah, sehingga knowledge management ini penerapannya banyak sekali, ya, perancangan pengembangan SPBE, pengetahuan tentang SPBE, ya, tentang e-government, Bapak Ibu sekalian, hari ini pengetahuannya berserakan, ya. Ada di Kominfo, ada di peraturannya, ada di mana? Di Menpan, ya. Kemudian ada lagi tempat lain. Kita nggak bisa mendeteksi, tidak bisa mengumpulkan begitu mudah. Satu-satunya jalan akhirnya kita memanfaatkan Google. Akhirnya bolak-balik belajarnya, karena tidak terpusat itu. Kemudian knowledge management Bapeda, ya, perencanaan dan pembangunan daerah. Ini juga sangat penting. Pengembangan sistem aplikasi solusi, belum lagi direktori kompetensi SDM, kemudian penyusunan kebijakan publik, regulasi atau undang-undang. Berapa banyak kebijakan yang dibuat, akhirnya tidak tahu ini asalnya dari mana. Nah, jadi banyak sekali ya, training center, riset, inovasi daerah. Ya, di inovasi daerah saja luar biasa sekali, sangat banyak sekali penerapan. Arah knowledge management itu sangat jelas ya, pengetahuan yang punya konteks, meningkatkan belajar dan inovasi, ya, kemudian menaikkan produktivitas, kualitas, pertumbuhan, dan keuntungan. Dan dia balik lagi. Jadi knowledge management itu sebetulnya sederhana. Harus jelas pengetahuannya yang harus ya. Kemudian terjadi belajar, kemudian inovasi, naikkan produktivitas. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat sekarang bagaimana Indonesia dibandingkan negara lain. Bapak Ibu sekalian mungkin coba sekali-sekali mempelajari bagaimana misalnya di klub olahraga saja, mereka sudah biasa pakai teknologi tinggi ya di Eropa. Bahkan teori-teori fisika dipakai ya. Nah, itu menunjukkan bahwa knowledge management itu tidak bisa dipesahkan. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, jadi luar biasa yang harus kita kembangkan. Sistem knowledge management adalah sistem TIK untuk mengklasifikasi, menyimpan berbagai pengetahuan ya, untuk menaikkan produktivitas, kualitas, dan pertumbuhan dan keuntungan organisasi. Jadi teknologinya. Lembaganya, Bapak Ibu sekalian, yaitu dari APO. Ini ada pusatnya di APO, itu pusatnya di Jepang ya. Dr. Sarapin itu ada di sini ya, cukup sangat dikenal di sini, dan kami berorientasi lebih banyak di APO ya. Kemudian ada yang di Amerika ya, APQC, ya, American Productivity Quality Center. Kemudian sekarang knowledge management itu sudah masuk ke dalam ISO. Jadi bisa dibayangkan bahwa knowledge management yang akan diterapkan mungkin nanti ada evaluasi dari internasional. Luar biasa sekali ya perkembangan. Nah, kerangka mengembangkan sistem knowledge management, perencanaan, dan pembangunan daerah Indonesia. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Begitu luar biasanya potensi yang dimiliki kita. Ya. Indonesia betul-betul sangat kaya. Ya. Keindahan alamnya, ya, di perkebunannya, di perikanannya, di pertaniannya, kemudian di batik, dan seterusnya. Luar biasa, sangat kaya. Tetapi, berapa banyak pengetahuan yang tumbuh di situ? Pasti kita nggak tahu. Ya. Pengetahuannya pasti dulunya sama terus. Dari dulu ke dulu pasti sama. Pengetahuannya tidak ada yang berubah. Ya. Ikan, betul bahwa kita adalah negara yang sangat luas dan luar biasa dengan perikanannya di laut atau di darat juga ya, di air tawar.
Tapi berapa banyak kita menguasai pasar internasional di ikan? Itu saja belum bisa kita. Belum lagi di pariwisata. Belum lagi di beras ya. Berapa banyak pengetahuan yang berkembang di beras ya. Di persawahan. Ini banyak sekali ya, potensi yang dimiliki kita. Jadi itu semua tidak ada ininya manajemen pengetahuannya itu sendiri. Belum lagi di pariwisata dan seterusnya. Masalah daerah juga. Ini sumber pengetahuan. Jadi jangan dianggap bahwa banjir itu masalah ya, atau pertengkaran atau keributan siswa itu sebagai masalah gitu. Padahal di sana ada pengetahuan yang harus dikaji. Kenapa orang bisa terjadi tawuran? Itu kalau tidak ada catatan, tidak ada diskusi, tidak ada pengelolaannya, ya akan terus terjadi gitu. Sampah gitu. Sampah itu sumber pengetahuan. Sampai dulu ada seorang orang dari Jerman gitu, kegiatannya satu saja. Akhirnya dilarang ya, di kota Bandung. Karena dia kerjanya ada tiap pagi, dia pergi ke pasar, dia foto gitu, dan kirimkan ke Jermannya. Karena untuk analisa ya jelas kalau di Indonesia ya mungkin pemerintahnya menganggap itu sedang menyebarkan berita buruk ya, berita itu buruk ya tentang pasar buruk di Indonesia, di Bandung gitu. Kalau mereka kan memang mau di riset ya. Jadi ada pengetahuan apa di situ, dan jelas sekali banyak sekali pengetahuan yang hilang di situ. Memangnya hasil daripada misalnya yang dijual di pasar itu tidak bisa memberi manfaat yang lainnya. Apa bisa menjadi pupuk atau dan sebagainya. Begitupun di sampah, belum lagi di urusan tentang yang di pinggiran kali gitu. Jelas itu sumber pengetahuan, belum lagi kabel yang semrawut ya. Jadi ini sumber pengetahuan kalau kita mau memahami bahwa pengetahuan itu selalu bermulanya dari masalah yang dicari untuk dicari solusi. Itu tuh pengetahuan yang berputar. Masalah cari solusi itu pengetahuan juga. Belum lagi pengetahuan yang ada di persaingan global itu. Hampir tidak ada kita semua. Di handphone jangan tanya kita ada. Di tablet kita nggak ada juga. Ya di PC nggak ada. Di software juga sama ya. Baru beberapa ini saja. Ya sekarang ini Gojek ataukah mungkin Tokopedia. Tapi bukan dari teknologinya. Belum lagi dari peralatan yang lain ya. Misalnya motor listrik, mobil listrik. Ini kan pengetahuan semua. Kemana pengelolaan pengetahuan itu? Padahal itu bermanfaat untuk di sekolah, untuk dan sebagainya. Jadi ini sumber pengetahuan. Nah, bagaimana mengelola ini di setiap daerah? Dan ini mempengaruhi perencanaan dan pembangunan daerah sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami tunjukkan kerangkanya. Ya. Sudah jelas bahwa pengetahuan itu ada di potensi. Pengetahuan itu ada dari masalah. Ya. Kita tidak boleh lari dari masalah, karena masalah memunculkan solusi. Potensi menghasilkan peluang juga. Dari masalah menghasilkan solusi, di mana pengetahuan juga. Dari persaingan global, kita tidak boleh keluar. Ya. Kita jangan hanya menerima istilahnya. Ya. Nah, ini semua itu harus masuk ke dalam sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah. Semua potensi harus masuk di dalam rencana pengembangan pembangunan daerah itu sendiri. Dulu kami pernah berikan presentasi ya di mana? Di Malaysia ya, sekitar tahun 2000 gitu. Itu kami diundang ke satu lembaga tentang perhutanan ya, hutan. Setelah sama presentasi, diskusi terbalik ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang di depan saya itu orang Indonesia ya. Orang ahlinya itu orang Indonesia. Jadi dia adalah disewa oleh orang Malaysia, ya, doktor dari orang Indonesia, untuk menerapkan knowledge management untuk hutan. Ya. Dibayangkan ya, mereka sudah sampai ke sana. Kami datang lagi diundang kemana? Ke pusat pabrik karet ya, pusat penelitian dan pengembangan karet ya. Dibawa oleh teman kaminya orang Malaysia. Ketemu ketuanya. Mereka meminta bagaimana secara berpikir knowledge management. Ya, kami cerita bahwa knowledge management dulu apa saja bisa. Gitu.
Mau di karet, mau di hutan, di pariwisata bisa. Ketika kami diskusi lama-lama ternyata dia lahir di Cimahi. Di Cimahi, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu orang senior yang ada di karet. Pusat karetnya si Malaysia itu. Nah, jadi ini pun sama kita. Kita ini potensi, masalah, atau persaingan global itu harus masuk dalam sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah. Dan kita belum punya. Kami ini ke beberapa daerah, ini tidak ada pembacaan ini. Bagaimana mengambil peluang dari potensi atau masalah, nggak ada. Nah, dengan adanya sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah ini, maka memungkinkan perencanaan dan pembangunan daerah yang berkualitas, ya, produktivitas dan pertumbuhan. Karena tidak mungkin pola yang ada di Bandung sama atau diambil begitu saja ya dengan di daerah di Merauke, yang nggak mungkin karena potensinya berbeda. Ya. Ini akan menumbuhkan pengetahuan solusi, ya, dan tersimpan di sini. Dia akan terus berputar. Ya. Nah, jadi pengembangan atau perencanaan pembangunan daerah, misalnya Merauke, Sorong gitu, ataukah Kabupaten Bandung gitu, dengan Bandung ya akan sama. Karena dipengaruhi oleh potensinya, masalahnya. Kalau persaingan global mungkin sama semuanya, tetapi potensi dan masalahnya belum tentu sama. Ya. Kemudian tim ini, ya, tim pengembang sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah ini, ya, ini akan terbagi dalam 3, ya. Bagian perencanaan pembangunan, bagian sumber daya manusia, bagian teknologi informasinya. Jadi 3 ini akan membangun sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah. Jadi setiap daerah nanti akan berbeda-beda. Nah, ini adalah tahapannya Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali jelas harus membentuk tim, ya, sistem knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah. Ini harus ada timnya dulu. Nah, kemudian mengidentifikasi pengetahuan perencanaan pembangunan daerah. Setiap daerah akan berbeda di sini. Karena dipengaruhi oleh potensi, masalah, dan juga lingkungannya. Nah, ini perlu ditata. Ya. Dulu kami pernah melakukan pengembangan knowledge management di satu kabupaten. Ya. Nah, ternyata yang menariknya adalah pariwisata. Gitu. Ya. Mula-mula masuk Bapeda, ternyata pembahasan juga masuk ke pariwisata. Ya. Peluangnya luar biasa di sana. Nah, itu satu contohnya. Jadi mengidentifikasi, kemudian menyusun knowledge map, ya, perencanaan pembangunan, jadi disusun ya tentang peta pengetahuannya. Kemudian menyusun roadmap, karena sistemnya kalau sudah dibuat tidak bisa hanya satu kali dibuat selesai, tidak. Jadi harus terus berkembang. Karena pengetahuannya akan terus bertambah. Membuat sistem QM-nya sendiri, ya. Jadi membuat sistem apakah dalam berbasis web, ya, mobile, dan seterusnya. Kemudian juga mengumpulkan pengetahuan awal. Jadi kalau pengetahuannya sistem sudah ada, pengetahuan awalnya harus dibuatnya, dimasukkan. Barulah diluncurkan. Jadi jangan aplikasinya diluncurkan sedang pengetahuan yang ada. Gitu. Jadi sistemnya sudah dibuat, dikumpulkan, dimasukkan, kemudian diluncurkan. Nah, kemudian disosialisasikan. Nah, jadi ini tahapan ini kami adalah merupakan proses yang umum yang biasa kami kembangkan. Kemudian model map-nya, ya, model map yang akan mempengaruhi sistem knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah, itu jelas dipengaruhi nanti dari knowledge eksplisit, ya. Eksplisit itu yang tertulis, ada dokumen, presentasi, diskusi, dan sebagainya. Itu sangat dipengaruhi oleh knowledge tacit, ya. Mungkin pertemuan, presentasi, dari pembicaraan yang ada di pakar. Jadi dari orang pakar akan pindah ke knowledge eksplisit, ya. Juga mempengaruhi perencanaan. Nanti yang eksplisit akan mempengaruhi rencana jangka pandang juga, panjang, ya, menengah, dan juga program. Dan ini semua nanti harus dikelola oleh tim dari perencanaan. Nah, jadi ini akan termappingkan. Jadi pengetahuan yang ada di knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah ini akan ada yang eksplisit dan juga ada yang tacit. Dan dia termappingkan, ya, untuk pengembangan di perencanaan dan pembangunan daerah itu. Manfaatnya apa? Membuat knowledge map utama yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pengetahuannya. Jadi kita akan tahu
sumber-sumber pengetahuan apa yang dikembangkan. Kota Bandung misalnya tidak ada sawah ya. Ya, tidak ada pertanian. Otomatis pengetahuannya tentang jagung yang ada. Tapi misalnya di pinggiran ya, seperti ke Tasik sedikit gitu, sebelum ke Tasiknya sendiri, di situ ada jagung. Ya mungkin cara pengetahuan yang paling mudahnya adalah tanam jagung, ambil jagungnya, kemudian keluarkan bijinya, ya kemudian jual, selesai. Apa hanya seperti itu? Kan tidak. Kalau kita mau mengidentifikasi pengetahuan, itu kan harus sampai naik. Kami pernah dikontak ya oleh kawan kami yang di Koperasi Pertanian Nasional gitu. Dia meminta untuk bisa dihubungkan dengan ahli yang dari Taiwan. Ya mungkin dia memikirkan jagung jadi apa gitu, ya. Nah, karena perlu teknologi misalnya. Nah, itu kan berpengaruh sekali. Kemudian akan memudahkan menyusun roadmap, ya, knowledge management. Jadi knowledge managementnya itu akan berkembang. Kemudian menyusun program kebijakan, ya, knowledge management. Kemudian mengumpulkan pengetahuan awal, menyusun struktur database-nya juga, ya, sampai mengembangkan fitur-fitur sistem. Jadi dengan adanya menyusun knowledge map utama itu sampai mempengaruhi membuat teknologinya, sistem teknologi yang mendukung penerapan knowledge management. Nah ini sekarang kami akan tunjukkan sebuah model sistem knowledge management pembiayaan pembangunan perumahan yang mana kami kembangkan ya. Jadi mereka tuh punya program ya, sistem tentang jalan, jembatan, pemukiman, perumahan, sumber daya air dan sebagainya. Kemudian ada istilah solicited, unsolicited dan seterusnya. Jadi dari sana sekali kami mempelajari ternyata begitu banyak pengetahuan di mana ada diskusi dengan ahli, ada diskusi dari orang luar, ada diskusi untuk investasi, sangat banyak sekali. Dan pengetahuan-pengetahuan hasil pertemuan, hasil diskusi, hasil presentasi dan sebagainya itu bisa jadi berserakan. Nah, akhirnya kami diminta untuk membuat sistem itu. Jadi kami buat sistem. Ini menggunakan aplikasi web biasa ya. Pakai PHP saja. Nah, kemudian struktur organisasinya harus didefinisikan ya, mulai dari direktorat, subdirektorat begitu sampai direktorat jenderal, kemudian dari direktorat sampai ke bawahnya ya. Kemudian juga proyeknya, sektor proyeknya yaitu di jalan, jembatan ya, pemukiman untuk rumah ya, rumah-rumah ya masyarakat, perumahan, sumber daya air, bisa dibayangkan ya. Ini kan proyeknya besar sekali ya. Seperti irigasi yang dibangun oleh pemerintah zaman sekarang ya. Bayangkan ya, dibangun irigasi yang banyak, itu pengetahuannya luar biasa. Sesudah irigasi dibangun, itu kan pemanfaatannya bergerak terus ya. Tidak hanya menampung air selesai gitu. Itu kan berdampak ya ke pertaniannya. Jadi pengetahuannya pun terus berkembang. Nah itu bisa dibayangkan ya. Pengetahuannya berapa banyak yang di sana. Kemudian ini tambah subsektor ya. Misalnya tentang pemukiman itu ada penyediaan air minum, ada sanitasi, ada manajemen sampah. Bayangkan ya. Bagian proyek tentang sektor pemukiman gitu ya. Ada di subsektornya sistem manajemen sampah. Berapa banyak itu pengetahuan tentang manajemen sampah. Nah, tiap hari saya banyak nonton televisi bagaimana memisahkan masalah sampah. Ya, ada plastik dengan metal dan seterusnya. Dan itu terus bergerak ya, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi tentang persediaan air, bagaimana membuat persediaan air. Satu daerah dengan daerah lain belum tentu sama. Ya. Air minumnya bagaimana? Luar biasa, ini pengetahuannya, wah. Kami pada waktu itu mengingatkan, ini berapa lama kalau misalnya satu proyek itu? Jangan-jangan sampai pensiun Bapak Ibu, kata saya, sistem itu tidak boleh hilang. Bisa dibayangkan kan, sudah dibuat 5 tahun hilang ya, pengetahuannya hilang, barangnya hilang. Berarti balik lagi ke belakang kan, gitu ya. Jadi pengetahuan ini saya ceritakan bahwa pengetahuan yang sudah tersimpan di sistem knowledge management harus tersimpan cukup lama.
tidak bisa ini, karena kalau sudah tersimpan, apalagi di sana nanti di masyarakat ada apa misalnya mahasiswa dan sebagainya, mereka bisa melakukan penelitian. Sumber-sumbernya ada di knowledge management itu. Bukan katanya-katanya, tapi ada sumber di situ. Sehingga mahasiswa atau S1, S2, S3 bisa melakukan penelitian secara objektif, ya. Bukan kira-kira. Kemudian ada tipe KPBU, ya, untuk bentuk projectnya. Ada istilah solicited nih. Nah, ada PP agreement signing, ya. PP agreement signing itu adalah perjanjian dengan bentuk dalam pemerintahan untuk private public, ya. Itu beda lagi. Semua agreement itu pengetahuan semua. Jadi bisa dibayangkan project itu melibatkan pemerintah lain gitu, ya. Pemahaman pengetahuannya tentang agreement-nya tidak tahu gimana itu. Bisa berantakan sekali. Jadi ketika perencanaan pembangunan daerah pun sama. Dokumen-dokumen itu sendiri tentang agreement-agreement dengan swasta ataukah pemerintah lain yang kerjasama di dalam perencanaan pembangunan harus tersimpan dan terekam dengan baik. Nah, ini daftar proyek KPBU-nya, ya. Suramadu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, pahamnya Suramadu, ya, Surabaya ke Madura itu. Itu operasionalnya saja harus tersimpan. Dulu beberapa waktu yang lalu kan sekrupnya hilang, ya. Bisa dibayangkan kalau pengetahuan itu, cara mengoperasikan, memelihara Suramadu tidak pakai pengetahuan, bisa dibayangkan, ya. Jangan sampai kejadian yang seperti di Kalimantan, ya. Patah akhirnya menenggelamkan banyak orang. Nah, ini kan luar biasa, ya. Itu kan perlu pengetahuan dari pakar, pengalaman, catatan-catatan luar biasa. Dan tidak boleh hilang, ya. Jadi bisa dibayangkan, ini proyeknya ini, Suramadu operasional, pengetahuannya banyak di situ, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sistem knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah ini sangat penting, ya, untuk menjaga keberlangsungan perencanaan pembangunan daerah Indonesia. Jadi dengan adanya sistem knowledge management, maka keberlangsungan, ya, arah pembangunan perencanaan dan pembangunan daerah Indonesia, kota tertentu, mungkin Kabupaten Bandung, mungkin juga daerah Cimahi atau apa lagi itu kota-kota lain akan punya pola pembangunan yang jelas dengan pengetahuan yang jelas, ya. Sistem knowledge management perencanaan dan pembangunan daerah menjaga sumber-sumber pengetahuan yang dihasilkan. Jadi ketika proyek itu dibuat, ya, direncanakan, di situ banyak dokumen hasil diskusi dan penelitian, dan itu tidak boleh hilang, ya. Jadi seperti beberapa hari waktu yang lalu, saya lihat di televisi bagaimana menteri terjadi diskusi dengan ahli perihal persiapan membuat jalan di laut, ya. Ternyata bambu dipakai, ya, bukan kayu, bukan beton itu. Jadi bisa dibayangkan gitu, ada apa dengan kayu gitu. Kalau sudah begitu lama-lama bambu harus dilestarikan di Indonesia karena untuk pembangunan. Ini salah satu contoh akan berpengaruh besar ke depannya. Sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah memudahkan proses pembelajaran dari SDM. Jadi nanti SDM kita yang ada di daerah itu, apakah S1, S2, S3, melakukan penelitian dan juga untuk melakukan pembangunan dan perencanaan juga, mereka bisa mengambil pengetahuan yang terjadi dan bisa mengenhance pengetahuan itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian tentang knowledge management perencanaan pembangunan ini, dan terus terang saja ini di beberapa daerah kosong. Ini tantangan dan juga peluang bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jika tertarik dengan penawaran solusi ini, ya, untuk mengembangkan sistem knowledge management perencanaan pembangunan daerah, ya, untuk di daerah Bapak Ibu sekalian, kita bisa kerjasama, ya, untuk diterapkan di daerah Bapak Ibu sekalian. Silakan kontak kami dan kita bisa dapat diskusi dan kami bisa sediakan proposal dan kita kerjasama, ya. Jadi bukan ini, karena tujuan kami adalah dengan banyaknya webinar penawaran solusi ini akan tumbuh pusat-pusat solusi nanti di daerah, ya. Apakah nanti dengan pemerintah atau malahan dalam bentuk startup itu memungkinkan, karena ini luar biasa sekali di bidang pengetahuan ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Silakan kontak dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya.
Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.